Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, nabiyyina wa qudwatina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ahyina Allahumma ala sunnati wa amitna ala millati wa ahsyurna fi zumrati ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana li ta'atik. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kuliah duha rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Puji dan syukur mari senantiasa kita perbanyak, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan karunia nikmatnya yang tak terhitung, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi yang cerah penuh berkah ini kita bisa kembali hadir di rumah Allah, di masjid yang penuh berkah ini, tempat suci, tempat yang paling disukai oleh Allah di muka bumi. Inilah masjid rumah Allah, dan alhamdulillah di tengah-tengah aktivitas keduniawian kita menyempatkan diri untuk taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini ya menambah timbangan hasanat kita di sisinya kelak. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa meneguhkan dan mengokohkan iman kita, bisa memperbanyak ilmu, memperbanyak amal soleh, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya sebesar-besarnya. Salawat dan salam mari kita perbanyak untuk Nabi dan Rasul yang kita imani, yang kita taati, yang kita ikuti, yang kita cintai, yang kita teladani akhlakul karimahnya, yang kita perjuangkan risalahnya, yang selalu kita sebut namanya dalam salawat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan salam, kita semakin dekat dengan ajaran Rasul kita, semakin dekat dengan sunnah-sunnahnya, semakin dekat dengan petunjuk-petunjuknya, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil akhirah. Sudah barang tentu ma'asyiral muslimin, di awal taklim kuliah duha ini di bulan Syawal, ya, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair minal aidina wal faizina wal maqbulin. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tujuan siam kita raih, kita dapatkan, sehingga siam kita sebulan penuh ya menjadi bekal, ya, menjadi bekal untuk perjalanan hidup kita ke depan, sampai kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah kuliah duha rahimakumullah.
Setengah bulan Ramadan berlalu, rasanya seperti sudah lama. Karena tiba-tiba ya masjid-masjid sepi lagi begitu. Ya, tempat-tempat maksiat mulai ramai lagi. Di kadang-kadang kita merindukan suasana Ramadan itu tetap berlangsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi inilah realita yang kita temukan ya. Nah, mudah-mudahan Ramadan yang baru saja setengah bulan berlalu ini tidak secepat itu menjauh dari kita. Karena itu dalam ajaran Islam mestinya hasil Ramadan itu bisa kita pertahankan. Karena ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu semuanya ibadah unggulan berkualitas tinggi. Artinya kalau kita ingin mengukur kualitas Islam kita, yang paling bagus itu ketika kita ada di bulan Ramadan. Itu boleh dicek. Ya, bangunnya lebih awal, sholatnya lebih khusyuk, ya, amal-amal solehnya lebih banyak, kemaksiatannya berkurang. Itu suasana Ramadan. Iman kita meningkat, kesolehan kita meningkat. Nah, ketika kualitas kita sudah meningkat, tugas kita berikutnya adalah mempertahankan. Seringkali ya orang lupa mempertahankan prestasi itu lebih sulit dan lebih berat daripada meraihnya. Sehingga banyak orang yang kehilangan ya prestasi-prestasi baiknya karena tidak bisa menjaga dan mempertahankan. Nah, tentu tidak ada alasan bagi kita, semua kebaikan yang sudah kita lakukan ini harus dijaga, dipertahankan. Itu yang penting pasca Ramadan ini. Jadi jangan sampai Ramadan berlalu, kebaikannya berlalu juga. Ramadan berlalu, ibadahnya lewat juga. Nah, sehingga mempertahankan prestasi ini menjadi urgent, ya penting, supaya kebaikan kita itu tidak seperti kita ngisi bensin di pom bensin itu. Kata pelayannya itu kan, pegawainya itu, Pak dari nol ya gitu. Loh, setiap kita ngisi dari nol terus. Jangan sampai kebaikan kita ini ke nol terus gitu ya. Nol lagi gitu. Udah naik, turun lagi, naik, turun lagi. Nah, yang bahaya itu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi nol. Naudzubillah. Nah, maka mempertahankan itu bagian dari amal soleh itu sendiri. Nah, ini yang disebut dalam kitab-kitab akhlak namanya istiqomah. Ya, istiqomah, orang yang tegak lurus mempertahankan kebaikan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah kuliah duha, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan baik ini saya ingin menyampaikan tips ya upaya kita, ikhtiar kita, usaha kita, bagaimana takwa yang kita dapatkan ini dipertahankan. Nah, sekali lagi saya ingin mengulang apa yang pernah saya sampaikan di kuliah duha ini, bahwa takwa itu adalah
hasil dari sebuah proses. Jadi takwa itu tidak tiba-tiba, gitu. Takwa itu hasil dari proses panjang. Lalu apa proses yang menghasilkan takwa itu? 1, ilmu. 2, iman. 3, amal soleh. Ini prosesnya. Jadi kalau prosesnya tidak berjalan, maka hasilnya tidak ada. Ini penting. Orang sering ya berharap hasil tapi lupa pada proses, gitu. Ada orang sukses, orang hanya melihat suksesnya, tapi proses panjangnya kadang nggak dilihat. Ada pembisnis sukses, jadi pembicaraan, padahal jungkir baliknya itu sekian lama. Ada orang nuntut ilmu sukses, padahal proses nuntut ilmu berjuangnya itu luar biasa. Nah, kita ini harus selalu melihat dan memperhatikan proses sebelum kita ya melihat hasil. Petani tidak akan pernah panen kalau dia tidak menanam. Sudah nanam kadang juga belum panen karena gagal panen. Ya ada hama, rusak dan lain sebagainya. Proses sudah berjalan, belum tentu hasil sesuai yang diharapkan. Karena ada kendala, ada rintangan, ada hama kalau istilah petani itu ya. Jadi penuh perjuangan. Ya demikian juga takwa. Ini sebuah hasil dari proses panjang yang harus dilalui. Maka mustahil orang itu bertakwa kalau dia tidak beriman. Mustahil orang bisa mendapatkan ketakwaan kalau dia tidak berilmu. Mustahil orang bisa bertakwa kalau dia tidak beramal soleh. Gitu. Nah, Ramadan dengan berbagai aktivitasnya itu sesungguhnya adalah kumpulan itu. Iman, ilmu, dan amal itu. Jadi orang sholat itu juga karena punya iman, karena ada ilmunya, karena dia beramal. Karena itu ada orang yang berilmu tapi tidak beramal. Orang tahu sholat wajib tapi nggak ngerjakan. Itu ilmunya ada, amalnya nggak ada. Ya, sudah ada ilmunya tapi imannya nggak kuat, akhirnya tidak beramal soleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, memperhatikan proses ini penting karena takwa ini harus membersamai kita dimanapun kapanpun berada. Inilah yang disabdakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jadi takwa itu tidak melihat tempat, tidak melihat waktu. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di taklim-taklim. Ya, tapi takwa itu harus hadir di mana saja kita berada dan kapan saja. Takwa membersamai kita ketika kita ada di rumah. Takwa membersamai kita ketika kita ada di tempat kerja. Takwa membersamai kita bahkan di saat kita senda gurau, di saat kita bersenang-senang. Takwa harus membersamai. Nah, kita murajaah lagi, kita review lagi bahwa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil terbesarnya siam kita itu ya takwa itu. Nah, kita yakin bahwa takwa itu sudah kita dapat. Walaupun ukuran masing-masing orang beda-beda. Ada yang dapatnya banyak, ada yang dikit ya. Tapi dengan Ramadan semuanya dapat. Asal siam, asal melaksanakan amalia Ramadan, semuanya dapat.
nilai takwa itu. Tinggal masing-masing orang ya punya kadarnya sendiri, gitu. Nah, apa yang sudah didapat ini bagaimana terjaga, itu yang paling penting. Nah, satu, ikhtiar kita ya jangan dihentikan ya, amalia Ramadan itu jangan berhenti dengan ya berlalunya bulan Ramadan. Nah, apa yang penting itu di Ramadan? Saum. Maka saumnya jangan langsung berhenti. Ya, sehingga di dalam hadis Rasul yang paling dekat itu ada saum 6 hari Syawal. Ini masih ada waktu. Ini ternyata saum Syawal itu nggak mudah, Bapak Ibu ya. Lebih mudah saum Ramadan karena temannya banyak gitu. Saya ini saum Syawal belum selesai juga sampai sekarang. Ya, saya perjalanan ya Pak Daid 2 pekan ya. Pas nyampe di sini banyak yang datang, jadi susah. Sehingga ya bagaimana kita mensiasati supaya dapat 6 hari itu. Ya. Karena ini cara menjaga. Ingat, takwa itu hasil dari sebuah proses. Prosesnya berhenti, takwanya hilang. Gitu. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana, siapa yang sudah selesai puasa Ramadan, fa'atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal, ka'annama shomad dahr. Ya, seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Itu fadilahnya. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya, Hijriah itu 360. Nah, semua kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Kita kemarin saum Ramadan 30 hari kali 10 300. Nah, masih kurang 60. Nah, makanya digenapi 6 hari Syawal. Jadi seolah-olah puasa sepanjang tahun. Ini fadilah dalam hadis sahih ya, Rasul jelaskan supaya kita tertarik gitu. Artinya kalau kita ingin mempertahankan saum kita sepanjang tahun, mulailah dengan 6 hari Syawal. Ya. Kemudian ditambah lagi ada Ayyamul Bid. Itu minimal tiap bulan itu minimal 3 hari. Kalau nggak bisa yang lain-lain, ya dalam setiap bulan itu paling tidak 3 hari. 3 hari itu Ayyamul Bid, tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi saum Senin Kamis. Nah, kalau masih kurang saum Daud. Nah, kalau saum-saum sunnah ini terlaksana, itu hampir 2/3 bulan kita itu saum. Jadi kalau Ramadan sebulan penuh, kalau saum-saum sunnah kalau dikerjakan semua itu sampai 2/3 bulan. Nah, misalnya saum Daud itu kan sehari saum sehari tidak, sudah 15 hari. Kemudian Ayyamul Bid 3 hari ini ada irisannya, maka kita hitung 1, sudah 16. Saum Kemis, Senin Kemis itu juga ada irisannya dengan saum Daud, maka kita hitung separuh. Ya, itu 8 jadi 4, sudah 19 hari. Itu. Nah, kalau tidak bisa semuanya, maka jangan ditinggal semuanya. Tuh. Khusus Syawal, ya minimal 6 harinya itu. 6 harinya. Nah, itu cara kita menjaga lewat ibadah saum. Nah, saum ini kenapa penting?
Karena ibadah saum itu istimewanya dia fokus untuk mengendalikan hawa nafsu. Itu intinya saum. Intinya saum itu mengendalikan diri, mengendalikan syahwat. Dan syahwat itu sumbernya dua, perut dan farji. Maka ketika orang saum itu dia sanggup mengendalikan syahwat farjinya dan syahwat perutnya. Nah, kalau syahwat perut dan syahwat farji ini terkendali, ya, maka hidup seseorang itu ada dalam petunjuk, gitu. Jadi kita hidup ini hanya ada dua jalan. Kalau kita tidak berada di dalam petunjuk, kita berada dalam kesesatan. Karena waktu hidup kita ini sama, sehari 24 jam. Kalau 24 jam ini enggak kita isi kebaikan, maka bisa diisi keburukan. Karena isinya hidup kita itu ya perang di situ. Kita ini mau jadi orang baik apa jadi orang buruk, tiap hari, tiap saat kita bertarung di situ. Sehingga manusia itu punya potensi untuk jahat. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu punya potensi jahat. Karena ada nafsu itu. Diperkuat lagi ada setan yang mendorong-dorong, mulai dari merayu, berbisik-bisik, ya, sampai memaksa. Jadi setan ini kalau posisinya kuat, manusia itu dipaksa jahat oleh setan. Karena dia nggak berdaya, nggak bisa melawan. Nah, sehingga dia dikendalikan oleh nafsunya, dipimpin oleh syaitan. Nah, manusia yang seperti ini pasti perbuatannya selalu jahat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena nafsu itu selalu memerintahkan kepada kejahatan. Jadi Bapak Ibu jangan heran ketika tiba-tiba manusia itu bisa jahat. Manusia bisa membunuh, manusia bisa zalim, manusia bisa berbohong, manusia bisa menipu, manusia bisa berbuat apa saja. Gitu. Nah, nilai-nilai takwa ini yang menentangnya. Gitu. Sehingga orang itu terkendali ketika nilai-nilai takwa ini dominan dalam dirinya. Bukan berarti nggak ada bisikan, bukan berarti tidak ada peluang berbuat jahat, ada peluang, tapi dia tidak lakukan karena nafsunya dikuasai. Gitu. Nah, itu sebabnya kenapa kita itu kalau mau berbuat apa saja suruh ingat Allah, suruh basmalah itu. Ya. Kira-kira Bapak Ibu orang mau maksiat jahat itu baca basmalah nggak? Baca basmalah nggak kira-kira umumnya? Kalau dia baca basmalah mungkin nggak jadi. Kalau basmalahnya benar, gitu. Nah makanya mempertahankan nilai ini penting, ya, dengan cara-cara ya memperhatikan proses itu satu ya. Jadi ada urutan begini Bapak Ibu sekalian, saum sunnah itu kalau bisa minimal, kalau nggak bisa yang lain ya minimal setiap bulan 3 hari itu minimal ya, jangan sampai enggak gitu ya. Alhamdulillah kalau bisa Senin Kemis itu hebat. Kita itu digodain setan, oh jangan puasa nanti lemes, itu godaan. Karena nggak ada puasa bikin lemes, itu nggak ada. Kalau kita puasa lemes karena belum biasa aja, karena puasanya jarang-jarang gitu. Kalau rajin puasa malah kuat. Kalau rajin malah kuat. Ini soal adaptasi ya pencernakan kita aja. Makanya kalau Ramadan itu kan lebih enak kan? Itu baru 1 bulan gitu. Kalau dilanjutkan terus, ya. Dan semua membuktikan ketika saum
itu hawa nafsu menurun. Makanya kalau Ramadan itu kemaksiatan pasti berkurang. Nah begitu Ramadan selesai, kemaksiatan balik lagi. Illa man rahima rabbu, kecuali yang dirahmati Allah, kecuali yang istiqomah tadi itu, yang bisa menjaga diri. Itu satu. Yang kedua, ini evaluasi kita. Kita jujur ya, banyak yang kelewat kebaikan Ramadan kemarin. Kita ini banyak yang belum maksimal. Bapak Ibu, tilawah Qur'annya berapa kali hatam? Ini ngomongin tilawah aja dulu, ini belum belajar tafsirnya ya, belum mendalami isinya, baru baca dulu deh. Baca dulu, Ramadan berapa kali hatam? Nggak hatam Pak, na'udzubillah. Kalau Ramadan nggak hatam, di luar Ramadan pasti nggak. Udah percaya saya. Ya, kalau Ramadan nggak, apalagi di luar Ramadan. Karena Ramadan syahrul Quran, Allah kondisikan. Nah dikondisikan oleh Allah saja nggak bisa, apalagi nggak dibantu, gitu. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, Al-Quran inilah sumber ketakwaan, sumber keimanan. Karena ini kitab hidayah. Kalau kita ingin mempertahankan takwa kita, maka interaksilah dengan Al-Quran secara serius. Karena kalau kita membaca Al-Quran, Allah yang bimbing. Kita kan sering dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini firman Allah, ya. Terus ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Berarti Allah yang manggil kita. Kira-kira panggilan siapa yang lebih mulia daripada panggilan Allah? Kita ini diundang orang aja beda-bedain, ya kan? Jadi yang undang camat dengan yang undang RT aja beda, ya kan? Itu di depan manusia aja kita beda-bedain. Ini yang undang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan manusia. Ini Khalik yang menciptakan manusia, yang menciptakan jagat raya, yang mencukupi seluruh hidup kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tidak tertarik dengan panggilan zat yang mencukupi kebutuhan hidup kita, yang menghidupkan kita, yang memberi segalanya? Ini nggak bisa dirinci. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nggak bisa ngitung kita. Jangankan nikmat-nikmat yang banyak, nikmat dalam diri kita aja kita nggak sanggup ngitung. Mulai detak jantung kita, peredaran kita, pencernaan kita, pernafasan kita, fungsi saraf kita, itu aja udah nggak bisa ngitung. Bapak Ibu sekalian, saraf kita yang lembut itu, yang halus itu, satu saja putus masalah. Saraf ke otak kita putus masalah. Kenapa kita nggak bersyukur? Kita nggak dekat sama Allah. Kita dibangun, coba kalau tadi pagi nggak dibangunin sama Allah, selesai. Ya, makanya kita bangun tidur udah doa gitu kan ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkan aku setelah mematikan. Jadi kita tidur itu mati. Tidur itu mati kecil namanya. Ya. Lalu Allah ahyana, Allah hidupkan. Ya, Allah hidupkan. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, ini jalan, ini metode, ini cara. Kita sebagai orang beriman harus interaksi dengan kitab suci Al-Quranul Karim, ya, karena ini kitab petunjuk. Ya, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuknya orang bertakwa itu ya Al-Quran ini.
Ya, Al-Quran. Saya kasih ilustrasi. Bapak Ibu kalau menempuh perjalanan, ada rambu-rambu jalan, rambu-rambu lalu lintas. Kalau nggak diikuti bahaya nggak? Ada lampu merah, ada lampu hijau, lampu kuning. Coba nggak usah diikuti. Sekali dua kali mungkin nggak masalah. Tapi terus-terusan begitu sepanjang jalan, ya nggak diindahkan, ya rambu-rambu itu dijamin Pak nggak lama kecelakaan. Ya, dan sekali dua kali nggak apa-apa. Jadi Bapak ke Jakarta, rambu-rambu nggak ditaati. Giliran lampu merah jalan, lampu hijau berhenti. Kira-kira selamat nggak dia? Kalau nggak nabrak ditabrak pasti itu. Ya, kita ini di jalan sudah hati-hati kadang masih musibah gitu loh. Hidup ini sudah ngikuti petunjuk, kadang-kadang masih kepleset gitu. Udah ngikuti ajaran Islam kadang masih kepleset. Apalagi nggak ngikuti, bukan kepleset lagi, ya masuk jurang. Gitu. Nah, petunjuk orang bertakwa itu Al-Quran ini. Makanya di Ramadan kemarin kita itu disuruh dekat dengan Al-Quran karena Ramadan itu syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka interaksi dengan Al-Quran ini harus dilanjutkan. Kalau takwanya ingin terjaga. Kalau interaksi dengan Al-Quran tidak dilanjutkan, lama-lama takwanya terkikis habis. Nggak ada yang jagain gitu. Nggak ada yang magerin. Nggak ada yang ngurus. Nanti lama-lama hilang. Nah Bapak Ibu sekalian, ini harus mulai serius. Jadi interaksi dengan Al-Quran itu pertama kita senang dengerin, harus mau dengerin. Karena itu bagian dari ibadah kita, mendengarkan. Rasulullah SAW itu kadang-kadang nyuruh sahabat baca, Rasul dengerin. Kadang nyuruh Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab dipanggil, Ubay bacakan untukku, kata Rasulullah. Lalu Ubay membaca Al-Quran, Rasul dengerin. Gitu. Karena Al-Quran ini punya kekuatan. Berapa banyak orang jahat dapat petunjuk karena mendengarkan Al-Quran. Contoh yang fenomenal ya Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu kemana-mana membawa pedang mau bunuh Rasulullah SAW. Satu kali ketika Umar keluar rumah membawa pedang, ditanya oleh tetangganya, Umar mau kemana? Saya mau cari Muhammad, mau saya bunuh. Kata tetangganya, kamu nggak malu? Adik kandungmu Fatimah itu sekarang ikut Muhammad. Bagaimana kamu mau bunuh dia? Adik kandungmu sekarang itu ikut Muhammad. Nah mendengar itu, ini tetangganya ini karena kenal dekat berani sama Umar. Yang lain nggak ada yang berani. Akhirnya Umar belok ke rumah adiknya, ke rumah adik kandungnya yaitu Fatimah namanya. Nah pas datang di rumah Fatimah, Fatimah sedang membaca Al-Quran surat Toha. Umar yang jahiliyah itu, yang jahat itu, dengerin Al-Quran itu paham. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Itu bedanya sama kita. Kita yang dari kecil beragama Islam kadang dengar Al-Quran nggak paham gitu. Ini Umar belum masuk Islam sudah paham, dengar Al-Quran itu paham. Akhirnya hatinya Umar yang keras itu luluh. Dengar Al-Quran. Akhirnya Umar nanya ke adik iparnya, ke suaminya Fatimah,
tunjukkan aku di mana Muhammad sekarang. Tentu iparnya Fatimah ini nggak mau, karena tahu, semua orang tahu Umar ini mau bunuh Muhammad. Karena maksa, akhirnya ditunjukkan. Nabi Muhammad sekarang ada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, di rumah seorang pemuda di balik bukit rumahnya Abu Lahab. Pemuda ini nggak dilihat oleh tokoh-tokoh Quraisy, karena kebanggaan orang Quraisy jahiliyah itu nasab. Kebetulan Arqam ini bapaknya nggak dikenal, bapaknya nggak tahu. Ini ada pemuda, bapaknya nggak jelas, sehingga di kalangan masyarakat Quraisy itu diabaikan, dimarginalkan, nggak dianggap itu. Wah, ini bapaknya nggak ada, nggak jelas gitu, sehingga tidak mendapat perhatian. Itu hikmahnya apa? Rasulullah nyari tempat untuk membina awal sahabat itu di tempatnya Arqam ini, karena fasenya sembunyi-sembunyi dakwanya, nggak bisa terang-terangan. Nah, akhirnya ngumpul di rumah ini. Oleh iparnya Fatimah ditunjukkan Muhammad ada di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Arqam anaknya bapaknya Arqam. Bapaknya Arqam siapa nggak tahu, ya. Hanya datang ke situ Umar. Pas Umar datang, ada sahabat yang ngintip dari dalam. Itu semua ketakutan, karena Umar menghunus pedang mau bunuh Muhammad. Ketakutan. Akhirnya nggak dibuka, dan Rasul juga diam. Lama menunggu, Umar semakin mendekat ke rumahnya Arqam ini, sehingga Hamzah, pamannya Rasulullah SAW, yang 2 hari sebelumnya sudah masuk Islam, bergabung di tempat itu. Sehingga Hamzah mengatakan, udah nggak apa-apa, bukakan pintunya, silakan Umar masuk. Ini oleh Hamzah itu, dalam tanda petik ada jaminan dari Hamzah gitu ya. Silakan Umar masuk. Nanti kalau Umar bikin ulah di sini, akan saya lepaskan kepala daripadanya dengan pedangnya dia sendiri. Nah, itu kata Hamzah. Hanya dibuka, terus Umar masuk. Umar langsung jatuh tersungkur di depan Rasulullah SAW. Tidak percaya. Akhirnya masuk Islam dan bersyahadat. Umar yang semula membawa pedang membunuh Rasulullah SAW, karena mendengarkan Al-Quran, luluh dan mendapat hidayah. Dulu ada orang sekuler, ya, karena mendengarkan Al-Quran waktu di perjalanan, akhirnya banyak ilmuwan setelah mendengarkan Al-Quran masuk Islam. Bukan orang bodoh-bodoh, ya, karena ada kekuatan di situ. Nah, sehingga interaksi dengan Al-Quran itu kita harus senang mendengarkan. Di minimal Bapak Ibu, kita itu harus jadi, ya, 4 orang, jangan jadi orang kelima. Kalau kita jadi orang kelima itu hancur. Kita harus jadi orang 1 sampai 4. Siapa 1 sampai 4 itu? 1, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Au muta'aliman, kalau belum punya ilmu, jadilah kamu orang yang mau belajar. Ya, kalau belum ada ilmu, belajar, nyari ilmu. Au mustami'an, atau mau mendengarkan. Au muhibban, atau senang. Wala takun khamisan, kamu jangan jadi orang kelima, fatahluka, kamu akan rusak. Siapa orang kelima itu? Ilmu nggak punya, belajar nggak mau, dengerin enggak, senang juga enggak. Oh, itu rusak.
gitu. Nah, jadi yang kedua harus membaca. Jadi Al-Quran itu harus dibaca karena diperintah membaca. Iqra, bacalah olehmu Al-Quran. Nah makanya jamaah kuliah duha ini nggak boleh ada yang nggak bisa baca Al-Quran, harus bisa. Belajar Al-Quran itu paling gampang membaca itu. Kalau serius sebulan juga bisa. Masa sebulan aja nggak bisa nyempetin, gitu. Malu kita orang Islam nggak bisa baca kitab suci kita tuh, bukan malu di hadapan malu di hadapan Allah. Karena fasilitasnya ada, waktu ada, guru banyak. Sekarang metode belajar macam-macam, teknologinya udah canggih. Ya, kita mau metode apa? Ada semua. Jadi kalau hari ini orang Islam nggak bisa baca Quran itu salah dia sendiri. Jangan salahkan orang lain. Fasilitasnya banyak, caranya banyak. Saya ingat saya waktu kecil di kampung saya, satu desa mushaf hanya ada 2. Ditaruh di masjid 1, di rumah mudin 1. Jadi kalau ada acara butuh mushaf, itu nyari di masjid atau pinjam ke mudin. Satu desa hanya ada 2 mushaf. Susahnya waktu itu. Mushafnya aja nggak ada gitu. Sekarang mushaf di mana-mana kita temukan. Hampir semua masjid sekarang ada mushafnya. Bukan 1. Nah, pertanyaannya dibaca enggak gitu. Orang Islam punya kok Quran semuanya, mushaf punya. Sampai kalau mahar itu ditambah mushaf itu. Ya semangatnya ada. Masalah dibaca enggak? Jadi bukan hanya untuk koleksi ya. Mushaf itu bukan dikoleksi. Mushaf itu kitab yang harus dibaca. Jadi kita itu senang kalau mushafnya sampai rusak itu. Loh ini udah 10 tahun masih nggak ada bekas tangan itu. Ya masih bersih, masih halus. Loh kapan bukanya gitu? Kapan bukanya? Jadi saya senang kalau mushaf itu rusak karena dibaca. Gitu. Daripada selalu baru nggak pernah dibaca. Nah ini kesadaran. Ini kelihatannya kecil, tapi memulai berislam itu dari situ. Sehingga pahalanya baca Quran itu besar sekali. Per huruf dikasih pahala. Jadi kalau jumlah huruf Al-Quran itu 1.027.000 kali 10. Kalau Bapak Ibu hatam itu pahalanya itu ya berapa itu? 1.027.000 itu 10.270.000 itu kali 10 itu sekali. Artinya apa? Bagi kita orang beriman ini ibadah mudah tapi pahalanya besar. Terus semua orang bisa. Sampai Rasul kasih contoh itu sederhana sekali. Apalah aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi baca alif lam mim itu 30. Itu ya, jadi dengerin terus baca. Ini kelihatannya sederhana, tapi ini penting karena ada survei 76% orang Banten nggak bisa baca Quran. Jadi yang bisa berapa persen tuh? 24 ya, 24%. Itu kalau diseleksi lagi yang tajwidnya benar, nggak tahu tinggal berapa persen. Ya, iya. Jadi ya mari ada kesadaran ini, ada kesadaran ini.
Nah kalau kita tidak mulai sekarang, jangan berharap anak cucu kita nanti selamat. Kalau kita aja nggak semangat, anak cucu kita jangan diharap. Tantangannya lebih berat, ya. Tantangan anak cucu kita lebih berat dari kita hari ini. Saya nggak tahu 50 tahun yang akan datang dunia ini kayak apa. Oh, kita sekarang diributkan oleh setan gepengannya udah problemnya di mana-mana. Ya, anak kita sudah pinter bawa HP, sholatnya malas, ininya malas, ya, karena kita semua terperdaya di situ. Loh, kakek neneknya pegang HP, bapak ibunya pegang HP, kakaknya pegang HP. Jadi ada bayi lahir sudah pengen pegang HP. Jangan salahkan. Loh, anak kita kok susah amat? Ya memang kita contohin kok. Kita ini pengen anak kita baik, tapi kita nggak ngasih contoh yang baik. Makanya saya itu dengan HP itu talak 2, belum talak 3 sih, baru talak 2. Nggak penting-penting banget saya taruh itu. Makanya kalau ada jemaah susah, kadang-kadang saya cuma kasih waktu tertentu pegang HP itu. Selain itu saya nggak mau. Karena saya sudah ngalami sendiri banyak ruginya. Betul ini teknologi manfaatnya banyak, iya. Saya kalau dengerin ceramah-ceramah ulama besar dunia itu lewat YouTube itu, saya rajin dengerin itu. Kalau nggak ada HP nggak bisa dengerin. Di ulama-ulama besar yang sudah wafat itu sekarang terekam semua, ada semua di YouTube. Saya dengerin. Tapi kalau kita tidak waspada, hiburannya itu lebih menarik daripada ilmunya. Kesenangannya itu lebih menarik daripada manfaatnya itu. Ini nggak usah dibantah, surveinya begitu. Ya, orang cerai gara-gara HP ya banyak. Ya, orang selingkuh gara-gara HP juga banyak. Coba orang-orang selingkuh itu awalnya apa? Tanya itu. Sosial media apa awalnya sekarang itu, zaman sekarang. Iya, setannya masuk lewat situ. Dan ini gunung es, ini nggak kebongkar aja. Orang judi, ibu-ibu judi pakai apa? Aplikasinya pakai HP, Pak. Bu, 300 triliun uang yang beredar di perjudian itu. Makanya kita tuh ngeri. Jangan-jangan uang yang kita pegang ini hasil judi. 300 triliun. Uang palsu yang beredar 700 triliun. Yang dikorupsi berapa triliun, Bu? 1000 triliun. Itu yang satu ketahuan, yang nggak ketahuan nggak ada. Nah sekarang lewat ini HP ini, perbuatan maksiat itu jadi hiburan, gitu loh. Oh, malah cari duit dengan kemaksiatan. Konten-konten itu maksiat bangga. Orang bisa cerita itu kemaksiatannya itu bangga, ditonton. Nah yang nonton kaum muslimin juga, sehingga ratingnya tinggi. Kita jadi korban semua. Saya tanya Bapak Ibu, pada lebaran pada lebarannya rame apa? Berita yang rame apa? Di sosial media apa yang rame? Orang ngaji Quran? Hah? Apa? Nah jadi kita harus kembali ya serius. Itu ya, jadi Bapak Ibu, ini pesan kelihatannya ringan tapi penting. Bebaskan keluarga kita dari buta huruf Al-Quran. Jadi yang salah itu kita belajar bahasa apa saja tapi nggak belajar Al-Quran, itu salah. Silakan belajar ilmu yang lain tapi belajar Al-Quran dulu. Ini kita petunjuk, ini pegangan. Kata Rasulullah, yang berpegang dengan Al-Quran tidak akan tersesat selamanya. Tapi yang meninggalkan Al-Quran pasti akan tersesat jalan. Gitu ya. Yang kedua, mari dilanjutkan ya.
Nah yang ketiga ini penting ya, kita di dalam menjalankan Islam ini itu gangguannya banyak, makanya iman itu naik turun gitu ya, iman itu naik turun. Nah untuk menstabilkan iman, menstabilkan takwa kita, menjaganya, salah satunya itu dengan sholat malam. Di sholat malam ini istimewa sekali, karena orang kalau sudah bisa bangun malam menghadap Allah, itu luar biasa. Itu nilai ikhlasnya tinggi. Nggak ada orang tahu gitu ya. Berarti dia sudah butuh dengan Tuhannya. Ya. Orang bangun malam banyak Pak, tapi sholat aja nggak bisa. Karena diganggu setan itu. Kadang begadangnya Masya Allah bisa berjam-jam, tapi sholat 5 menit nggak bisa. Begadang bisa 2 jam, 3 jam, tapi sholat 5 menit nggak bisa. Boleh disurvei hari ini. Berapa persen sih orang Islam yang sholat malam itu? Oh yang rajin sholat berjamaah itu hanya 2% Bapak Ibu ya. Kaum muslimin Indonesia ini yang rajin sholat berjamaah 5 waktu itu hanya 2%. Kita mau bangga jumlahnya banyak, bagus, tapi itu kualitasnya. Yang rajin sholat berjamaah 5 waktu hanya 2%. Gitu. Nah karena itu menjaga sholat ini perintah Allah. Kenapa diperintah menjaga? Karena gangguannya banyak. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah olehmu sholat 5 waktu dan sholat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin. Kalau kita baca surat Al-Mu'minun ya, ciri orang beriman itu apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Apalagi walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, yang menjaga sholatnya. Jadi sholat ini kalau nggak dijaga itu jadi masalah gitu. Nah untuk meningkatkan khusyuk, karena asumsi kita begini, kalau sholat 5 waktu ya udah kita selesai, ya nggak ada kita yang meninggalkan sholat 5 waktu. Itu sudah selesai lah sholat 5 waktu. Ini khusnudon Bapak Ibu ya, saya khusnudon. Mudah-mudahan benar. Walaupun orang Islam ini yang nggak sholat masih banyak. Bapak Ibu kalau pengen tahu, nanti kalau udah masuk sekolah, anak-anak SMP SMA itu tanya sholat zuhurnya di mana, ini sholat asarnya di mana. Ya, itu paling sekian persen kita dapat ya sholat. Oh ngeri. Jangankan muridnya, gurunya ada nggak sholat gimana? Ya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Nah, asumsi saya kita sudah selesai sholat 5 waktu, tinggal meningkatkan kualitasnya. Apakah sholat itu khusyuk? Nah, untuk melatih khusyuk itu sholat malam, ya sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan tsaqila inna nasyi'atal laili ya asyaddu wad'a wa aqwamu qila. Jadi salat malam itu lebih khusyuk. Jadi salat siang itu banyak gangguan. Suruh khusyuk ya tetap aja keganggu. Bapak-bapak yang lagi kerja khusyuk, ibu-ibu kalau siang hari banyak kegiatan, khusyuknya susah. Nah kekurangannya itu lengkapi di malam hari, itu lebih kondusif ya, lebih kondusif. Nah makanya di Ramadan itu kita dilatih tarawih sebulan penuh, itu ya sholat malam itu hasilnya. Itu untuk jaga ini. Artinya apa? Kalau kita sudah bisa malam, itu insya Allah ya sholat kita akan itu ya.
Ini tipsnya ini untuk jaga. Baik, berikutnya, nah ini penting, kesadaran ini penting. Kita sebagai hamba Allah yang beriman ini harus bisa ibadah maliyah. Namanya ibadah harta itu ya bisa infak, sedekah, ya. Kita harus bisa berbagi dengan yang lain. Kita harus bisa membantu. Bahkan dalam hadis sahih itu menarik sekali. Siapa yang membantu saudaranya yang berkesulitan, Allah akan bantu dia. Jadi Allah yang bertindak langsung. Siapa yang membantu saudaranya yang kesulitan, Allah akan bantu dia menyelesaikan kesulitannya. Gitu. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya dia. Jadi ini Allah langsung. Nah, walaupun kita ibadah, itu tidak pernah kita mengharap balasan duniawi. Jangan kita sedekah 1.000 ingin dapat 2.000. Enggak begitu cara memahaminya. Tetapi ketika kita ibadah harta, itu Allah nanti yang akan mengganti. Makanya setiap pagi itu ada 2 malaikat yang dikasih tugas. Setiap pagi. Jadi setiap pagi 2 malaikat datang. Ketika kita ibadah harta, itu didoakan. Ketika kita tidak lakukan, itu juga didoakan. Tapi doanya menarik. Ya Allah, gantilah orang-orang yang sudah menginfakkan hartanya. Loh, kalau malaikat sudah doain pasti dikabulkan karena nggak pernah maksiat. Tapi malaikatnya satu, kalau orang itu bakhil, tidak mau berbagi, ya Allah hilangkan hartanya dia. Loh, malaikat baik. Hilang itu bukan mesti materinya hilang, tapi nggak berkah. Gitu loh. Punya harta nggak berkah, nggak ada manfaat. Ya, jadi cara Allah ngilangin itu ya gampang. Ya, tiba-tiba musibah banyak, habis. Dapatnya banyak, habisnya banyak juga. Karena nggak berkah. Bahkan dapatnya banyak, habisnya banyak, kadang minus. Nah, yang berkah itu dikasih Allah sedikit, tapi yang menguranginya nggak ada. Itu berkah. Nah, ini harus kita yakini keberkahan itu. Makanya kalau kita harta itu selalu apa doa kita itu? Mohon keberkahan. Mohon keberkahan. Karena banyak itu bukan ukuran, tapi keberkahan itulah ukuran. Keberkahan itu apa? Manfaat yang berlipat-lipat. Dan kita butuhkan itu manfaat. Saya kasih ilustrasi ya supaya agak mudah memahami. Ada orang kaya punya uang 100 miliar. Terus dia harus berbaring di rumah sakit. Apa artinya harta itu bagi dia? Dikasih makan enak nggak mau. Ya, disuruh bepergian ke luar negeri nggak bisa. Terus nikmatin apa? Kira-kira harta 100 miliar ya dalam kondisi berbaring di rumah sakit, untuk apa harta itu kira-kira? Padahal nanti dihisap itu, nanti diaudit semua itu, dihisap di akhirat. Tapi dia nggak bisa ngomong. Ya. Jadi kita ini selalu bersyukur karena nikmat Allah itu luar biasa. Ya. Kesehatan kita itu harganya berapa, Pak? Kita itu kok ngerasa miskin aja, kita itu kayanya luar biasa. Kesehatan kita itu berapa nilainya? Miliaran. Mata kita ini nggak bisa dinilai. Kita nggak mau suruh kesehatan ini diambil lalu dikasih. Gitu ya. Jadi penting memahami hal-hal seperti ini. Kelihatannya kecil, tapi kalau kita salah paham, hidup kita ini jadi masalah. Gitu. Nah, jadi kembali kepada berbagi ya, ibadah. Memberi itu nggak mesti banyak.
semampu kita, ya. Yang ditentukan itu kan zakat, dan itu kalau sudah sampai nisab. Kalau nggak sampai nisab ya nggak wajib, gitu. Nah, yang namanya infak itu nggak dibatasi. Ya, jangan remehkan kita infak 1000 perak. Orang sekarang 1000 perak apa nilainya? Tapi jangan pernah remehkan itu kalau itu untuk ibadah. Makanya ada hadis ya, kamu jangan remehkan walaupun kebaikan walaupun hanya separuh biji kurma. Kurma zaman Rasul itu melimpah. Satu biji kurma itu nggak ada artinya, saking banyaknya kurma, gitu ya. Tapi ini penting, kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekalipun separuh biji butir kurma. Betapa kecilnya itu. Oh, kurma satu aja nggak bernilai zaman itu, saking banyaknya kurma. Ya. Nah, kita nggak boleh meremehkan kebaikan itu walaupun separuh biji kurma, separuh butir kurma. Nah, jadi berbuat baik itu nggak mesti banyak. Yang dibutuhkan apa? Ibadah itu keikhlasan. Kita itu nyari pahala dari Allah, bukan nyari pujiannya manusia. Bukan nyari apa namanya popularitas. Ya, kalau urusan ibadah ini urusan kita sama Allah. Orang tahu nggak tahu itu nggak penting. Ya, nggak penting. Ya, orang muji, orang nyela itu nggak penting juga. Ini yang saya tanamkan di kuliah Duha ini. Kayak ngaji begini Pak ya. Ngaji itu mau banyak mau sedikit itu nggak penting. Yang penting ngajinya. Banyak kuliah Duha itu mau 2 orang, 3 orang jalan aja. Karena bukan itu. Gitu ya. Nah, ini memang amal-amal yang kelihatannya kecil ini disepelekan orang. Tapi kita harus rajin di situ. Saya baca dan saya juga pernah nyaksikan sendiri. Dulu awal-awal ke Serang, saya itu jualan apa itu makanan kering itu, kriuk. Dulu ada namanya kriuk itu. Itu yang membawa ke Serang pertama itu saya itu. Kriuk ini tetangga saya yang memulai, Pak Budi namanya, dulu di Pondok Aren. Susah banget, dari nol mulai. Ya, saya tahu persis karena bareng-bareng. Akhirnya ini membesar sampai punya tempat sendiri, produksi banyak. Nah, waktu saya pindah ke Serang, saya lanjutkan itu, jualan kriuk itu. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak merek kriuk itu. Makanan kering ya, makanan kering, ya macam-macam itu. Dibungkus kecil zaman itu 1000-an apa 2000-an gitu satu bungkusnya, saya lupa tuh. Saya lupa. Nah, ada ibu-ibu, anaknya ini sukses semua, udah tua, itu jualin. Terus saya tanya, Bu, kan anaknya udah sukses semua, buat apa? Apa jawab ibu? Ini untung dikit-dikit saya kumpulkan Pak Ustadz, saya infak. Saya bukan infak, saya buat wakaf. Jadi dia jualan keliling kriuk itu, untungnya itu dikumpulin buat wakaf. Terus saya tanya, Ibu dari mana pemahaman seperti ini? Dulu ada gurunya yang ngasih tahu, amal yang pahalanya nggak terputus itu wakaf. Saya sudah tua Pak Ustadz, saya kalau makan udah cukup, anak sudah ngasih, kalau pakaian sudah cukup, tempat sudah ada. Tapi saya ingin di akhirat punya bekal. Dan dikasih tahu guru saya, salah satunya wakaf itu. Jadi ditabung, dikumpulin dikit-dikit untuk wakaf. Saya ngelus dada itu. Ya Allah, ini ada ibu-ibu tua. Saya ingat ibu saya jadinya. Kok semangat ibadahnya seperti ini. Dan itu jalannya benar. Benar. Berapa sih untungnya kriuk? Saya tanya waktu itu. Rupanya lumayan juga. Waktu itu pernah sampai dapat 100.000. 100.000 untuk wakaf. Masya Allah. Ya Masya Allah.
Nah, jadi ibadah harta itu bukan banyak atau sedikit, tapi perjuangan dan keikhlasannya itu yang dibutuhkan. Ya. Dan ini banyak ya contoh-contoh ya, ini banyak sekali. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan jawaban. Bahkan di dunia saja sudah dijawab sama Allah, apalagi di akhirat. Jadi ya, walaupun kecil, mari ya kita ini bisa berbagi. Nolong orang itu ya semampu kita. Dan itu ajaran Islam. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Nah, andaikan ini semua masyarakat Indonesia ini semua berbondong-bondong memberi, kehidupan ini akan berubah luar biasa. Nah, yang jadi persoalan itu orang nggak mau memberi. Nah, makanya saya sering ingatkan ibu-ibu, dan ini dari dulu saya mengkritik itu ya. Kita itu dimanjakan dengan fasilitas hidup, akhirnya kita ini jadi bakhil. Kita punya kulkas, akhirnya kita ngasih makanan itu susah ke orang itu, karena bisa disimpan di kulkas buat besok gitu. Nah, sehingga kita itu sekarang itu makan bekas terus, bekas kemarin, bekas. Ya udah, yang gini-gini harus paham kita. Kalau ada makanan sisa jangan disimpan Pak, kasih yang mau. Kasih buat apa? Ya rezekinya juga ada, besok ada lagi Allah kasih. Kalau kita itu ngerjain Allah begitu, ya akhirnya ya hidup kita nggak dapat kebaikan. Akhirnya apa? Makan bekas terus gitu. Jadi kulkas itu jahat kadang-kadang. Nah, bikin kita bakhil. Karena bisa disimpan itu. Loh, masa sepekan itu disimpan sepekan. Kadang-kadang apa mubazirnya apa? Tiba-tiba listrik mati. Hanya busuk semua. Dibuang coba. Jadi mubazir. Ini karena fasilitas. Karena pusat punya mesin cuci, jadi semuanya pahalanya diambil mesin cuci. Ya, tangan kita nggak dapat pahala diambil. Ya, karena saya itu ngalami sendiri. Saya punya anak 3 itu masih nyuci sendiri saya, sampai anak 3. Nah setelah itu saya kehilangan pahala karena ada mesin cuci itu. Jadi pahalanya diambil mesin cuci. Dulu anak saya yang pertama itu nggak, namanya nonton TV nggak pernah. Anak ketiga saya tergoda itu, pengen beli TV itu, anak ketiga. Itu juga pengaruhnya luar biasa. Jadi anak saya belum sekolah sudah pinter baca itu karena nggak nonton TV. Yang ketiga udah nonton TV, udah sekolah nggak bisa baca juga. Jadi ada persoalan-persoalan hidup yang memang harus disikapi. Ya, harus pandai mensikapi. Jadi kita jangan dimanjakan dengan fasilitas, akhirnya kesempatan ibadah pahalanya itu hilang. Karena lemari baju kita bagus, besar, akhirnya baju lipetan-lipetan itu banyak, ya nggak dipakai, dilipet aja. Ini dari dulu saya kampanye itu mesti dibongkar itu lemari-lemari baju itu. Kalau nggak kepakai ya badan kita cuma satu, kok berapa sih pakaian yang kita pakai? Badan kita cuma satu. Ya. Jadi perlu yang kecil-kecil ini memberi itu perlu. Semua potensi yang kita bisa gunakan ibadah untuk memberi, gunakan. Ya. Nah, dulu ada apa, mengumpulkan pakaian besar, pakaian bekas layak pakai. Akhirnya ada hadis kan, kalau kamu ngasih jangan yang bekas dong, yang baru gitu. Tapi ya bukan apa-apa untuk belajar. Kalau belum bisa ngasih yang baru ya layak pakai. Ya. Saya dulu di Tangerang pernah nyampaikan ke ibu-ibu, saya suruh beli mukena, mau Ramadan di Bintaro itu ya. Akhirnya pada beli mukena. Beli mukenanya itu yang bagus-bagus. Saya bilang, enggak, coba tuker. 1 dapat 2, dapat enggak ini?
hanya dapat banyak, dibawa ke pelosok-pelosok itu. Saya bilang, Bu, mau kena ini pasti untuk sholat, karena nggak ada orang kampung ke sawah pakai mau kena, iya kan? Ke pasar pakai mau kena nggak ada kan? Tapi ada mau kena itu yang putih jadi hitam karena gantian, ibu sama menantunya sama anaknya gantian. Satu rumah mau kenanya cuma satu. Coba beli mau kena satu, kalau dibuat sholat pahalanya ngalir. Jangan remehkan 50.000 mau kena, kalau buat sholat pahalanya ngalir. Jadi memberi itu ibadah besar, ya, ibadah besar. Ya. Ini yang sarungnya banyak, Pak, kalau punya sarung banyak kasih sebagian, itu ya. Jadi saya itu kadang-kadang malu sama diri sendiri. Saya itu nggak pernah beli, dikasih-kasih aja. Nah saya itu bisa ngasihnya kok hasil dikasih orang gitu. Saya itu malu, masa ngasih orang karena dikasih orang gitu. Pengennya yang ngasih itu dari keringat sendiri gitu. Masa bagi-bagi cuman lewatan aja gitu. Ya, lewatan. Nah jadi apapun ya, apapun. Dulu ada cerita, Rasulullah itu nyuruh ini ibu-ibu ya, kalau kamu masak airnya ditambahin, kuahnya dibanyakin, supaya tetangganya kebagian. Itu. Tuh, Rasul itu sampai ini kan masalah kecil, cuman baik sama tetangga, ngasih kuah. Ini bukan lauk yang mahal loh, kuah aja tuh. Ya. Nah, saya pernah menyaksikan orang itu senangnya bukan main itu gara-gara ikan asin. Nggak taunya dia udah lama sekali pengen ikan asin, nyari-nyari nggak ketemu, lah tetangganya ngasih ikan asin. Itu senangnya, Masya Allah. Jadi nilai benda itu jangan diukur dengan rupiah. Segelas air mineral itu bisa mahal sekali bagi seseorang dalam kondisi tertentu. Maka jangan pernah remehkan. Ini ikan asin bikin orang senang gara-gara ikan asin. Nah, jadi kesimpulannya berbagi itu nggak mesti banyak. Nah ternyata ini yang menjaga takwa. Allah berfirman, orang bertakwa dilihat di surat Ali Imran ya. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi senang maupun susah. Itu orang bertakwa. Nah, kalau kita bisa berbagi, itu kita satu menghilangkan penyakit hati, yaitu sombong. Menghilangkan penyakit hati apa? Kikir, bakhil. Menghilangkan penyakit hati apa? Toma. Toma itu rakus. Jadi kalau apa-apa itu untuk dirinya aja, rakus gitu. Ya, bagi itu untuk orang lain susah. Makanya penyakit yang dibenci oleh Islam, penyakit hati, itu namanya hasud. Hasud itu iri, dengki. Dengki itu apa? Kalau ada orang lain baik, kita suka. Nah level-levelan itu. Paling ringan, orang itu kalau orang lain dapat kebaikan, dia nggak suka. Itu paling ringan. Meningkat lagi, dengkinya itu, pengen hilang. Jadi kalau orang lain kebaikan, dia pengennya kebaikannya itu hilang. Gitu. Dia jadi benci, dia nggak suka, dan pengen hilang. Dia ada orang beli motor baru, dia doain mudah-mudahan motornya hilang gitu. Dia nggak suka. Nah naik lagi, bukan sekedar hilang tapi pindah ke dia. Kalau ada orang lain dapat nikmat, dia benci, dia doakan hilang tapi pindah ke dia. Allah yang diprotes. Ya Allah, kenapa bukan saya? Kenapa dia? Kenapa enggak saya yang dapat? Kenapa dia? Kenapa enggak saya yang mendapatkan kebaikan? Kenapa dia? Selalu begitu. Allah diprotes. Nah,
penyakit ini menghapuskan semua kebaikan. Ini hati-hati. Makanya Rasul sabdakan, iyyakum wal hasada. Jauhi olehmu dengki, fa innal hasada yakulul hasanat. Karena dengki hasud itu memakan kebaikan. Kama takulun naru al-hataba, seperti api memakan kayu bakar. Betapa cepatnya. Nah, jadi menjaga seperti ini juga penting. Ini ya, jadi menjaga nilai takwa itu nggak hanya bicara-bicara, tapi dengan amal-amal nyata yang kecil-kecil ini. Ya, nih bapak-bapak saya sarankan, kalau jalan-jalan ke kampung, ya kantongin kayak apa, itu ketemu anak kecil, kasih kue kayak apa. Jadi, itu juga ibadah yang Masya Allah. Rasul contohkan seperti itu. Nah, saya punya temen dulu, jadi dia itu ngumpulin recehan itu rajin. Karena dia kalau olahraga pagi, jalan-jalan itu bawa recehan itu. Ya ketemu orang dikasih recehan, anak kecil dikasih kue, ketemu orang dikasih. Jadi nggak kelihatannya apa. Jadi nggak harus heboh begitu ya. Ini ada orang nyumbang sekian miliar, nggak harus heboh begitu. Kita mampunya 10.000, 5.000. Gitu. Itu Allah ganti. Terus ibu-ibu, kalau kita belanja itu jangan susah-susah. Karena dalam hadis, kalau kita jual beli itu gimana yang jual seneng, yang beli seneng. Udah jangan nawar-nawar sampai ini ada jual sayur loh ke kampung itu, ibu-ibu nawarnya kok sampai setengah jam lo ngapain itu. Ya kalau tukang sayur dapat untung untuk siapa sih? Untuk keluarganya. Nggak usah repot begitu. Ini kadang-kadang kembalian 5.000 ditungguin gitu, sampai kasihan nuker-nuker gitu. Lah kembalian 5.000 ya udah kasihkan. Itu nanti Allah yang ganti yang begitu-begitu. Ya, yang begitu-begitu. Makanya biasanya orang yang dermawan itu bukan orang yang kaya-kaya banget, enggak. Ada orang dermawan itu ya orang biasa-biasa aja. Nah, jadi sekali lagi ya, berbagi, memberi, ini cara kita menjaga ketakwaan. Nah yang terakhir, ya sempatkan ya untuk Allah. Ya kesibukan kita ini luar biasa, hari-hari kita ini jangan sampai Allah dilupakan. Ya kasih ya, sempatkan untuk istighfar, sempatkan untuk berdoa, sempatkan untuk zikir. Karena pada akhirnya ya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ajarannya. Saya baca kitab Al-Adhkar Nawawiyah. Jadi Imam Nawawi itu menyusun kitab zikir. Itu contoh ya, bangun tidur saja zikirnya itu panjang banget. Nah kita itu cari yang paling singkat yang tadi itu. Padahal zikir yang lain, doa mau tidur itu juga banyak, panjang juga. Nah tentu ini semua dalam rangka kita tetap ya ingat Allah, supaya kita tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bimbingan Allah inilah yang menyebabkan takwa kita ini terjaga. Tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala kita sulit dalam menghadapi kehidupan ini. Makanya kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami ibadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, karena itu di pagi kita doa, di sore hari kita doa. Nah, saya tutup dengan satu doa penting. Doa ini oleh Ibnul Qayyim disyarah panjang dalam sebuah kitab ya. Nah, doa ini pagi sore. Ini saya sampaikan supaya Bapak Ibu amalkan ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari sedih dan gundah. Semua kita kan pasti punya masalah. Ya, tidak ada Pak orang hidup yang nggak punya masalah, nggak ada. Semua diuji, karena hidup ini ujian. Sehingga ya semua orang itu ngalami sedih, ya gundah, duka itu ya. Kalau
Kita jangan larut di situ. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah dari suasana psikologi seperti itu. Sebab ini awal dari musibah besar. Kalau orang itu larut dalam kesedihan, dalam kegalauan, itu potensi kebaikannya hilang. Dan itu menimbulkan penyakit berikutnya. Makanya sekarang itu banyak orang yang fisiknya itu sakit tapi diperiksa dokter nggak sakit. Karena jiwanya yang sakit, ya. Itu namanya psikosomatik itu. Jiwanya yang sakit, akhirnya dampaknya ke badan. Secara teori badannya sehat, tapi dirasa sakit betul karena jiwanya yang sakit. Nah, jiwa yang sakit itu berawal dari situasi hunda galau yang tidak dihadapi, larut di situ. Sehingga puncaknya ya orang bisa stres, orang bisa putus asa. Putus asa itu yang nggak ada harapan lagi. Sehingga kebaikannya itu sirna. Nah, ini yang dilarang oleh Islam kan nggak boleh sampai ke arah sana. Maka awalnya sudah dihadapi di situ. Mohon berlindung kepada Allah. Yang kedua, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ajz. Ajz itu lemah fisik, malas. Nah, kasal itu malas, itu psikologi, mentalnya. Jadi fisiknya lemah, mentalnya lemah, nggak ada semangat hidup, ya nggak ada gairah. Nah, kalau seperti ini apapun jadi nggak enak. Orang bangun tidur kalau sudah nggak ada semangat, nggak ada gairah hidup, itu apapun jadi nggak enak. Jadi sarapan nggak enak, apa saja nggak enak. Tapi kalau orang itu punya semangat, punya harapan hidup, ya, akhirnya fisiknya juga menguat, sehingga apa saja enak. Nah, Bapak Ibu, saya kasih satu contoh. Ada orang yang bangun tidur itu sudah nggak nyaman, nggak enak. Ya, apa saja nggak enak. Ketemu istri nggak enak, sarapan nggak enak, ketemu anak nggak enak, pergi kerja nggak enak. Seharian itu nggak enak. Sampai pulang juga nggak enak. Karena awalnya sudah. Tapi kalau bangun tidur sudah semangat, sudah banyak harapan, optimis, itu apa saja nanti jadi enak. Dan ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau orang sudah malas, fisiknya lemah, banyak peluang kebaikan tidak bisa dimanfaatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari bakhil, dari kikir tadi itu. Loh, berarti ini sifat negatif, iya. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita ini bakhil, ya, nggak bisa memberi, nggak bisa berbagi. Wal juben itu takut dengan dirinya sendiri, takut dengan masa depannya sendiri, takut dengan bayangan dirinya sendiri, khawatir terus, nggak tenang. Ya, mau apa saja nggak tenang, mau apa saja khawatir, mau apa saja takut. Ini juga menghambat kehidupan. Ya, sehingga ada orang yang kena penyakit ini, mau apa saja takut. Kenapa? Selalu ya dilihat negatifnya, nggak ada pikiran positifnya. Mau pergi takut, ya, mau naik bus takut tabrakan, mau naik kereta takut anjlok, mau naik pesawat takut jatuh. Nah, ini nggak kemana-mana. Ya. Makanya penyakit ini harus dihilangkan. Mohon perlindungan kepada Allah. Karena setan itu masuk salah satunya lewat takut dan khawatir itu. Jadi orang mau apa saja khawatir dan takut gitu. Dia mau apa saja. Nah, kemudian yang terakhir, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan tekanan orang lain. Lilitan hutang ini tidak selalu materi. Ya.
Kita ini banyak hutang kebaikan, ya apa punya waktu nggak dimanfaatkan, hutang juga. Jadi apa saja yang mesti kita tunaikan, nggak kita tunaikan, itu juga hutang. Nah, kita mohon kepada Allah, jangan sampai hidup kita ini dililit hutang. Ya, hutang waktu, hutang tanggung jawab, hutang macam-macam itu. Nah, akhirnya apa? Kalau orang sudah banyak hutang, ditekan orang lain. Nah, itu kohri rijal. Nah, karena ini menjadikan hidup kita nggak nyaman. Nah, mudah-mudahan doa ini pagi sore kita baca supaya satu, kita punya semangat hidup. Nah, semangat hidup itu dimulai dari senang. Ini saya sering cerita ke Ustadz Kamta juga. Saya ini di mana-mana kampanye, hidup ini harus senang. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi, harus bisa mensikapi, harus senang. Sebab ini energi. Senang itu energi. Orang itu kalau senang, yang sulit jadi mudah, yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat. Itu kalau senang. Ibu bapak percaya nggak saya bisa jalan kaki ya 100 kilo? Mana ada orang percaya? Percaya nggak saya cerita saya bisa jalan 100 kilo? Nggak ada orang percaya. Tapi mungkin nggak saya berjalan 100 kilo? Mungkin. Kalau saya senang dan banyak temennya. Makanya saya bisa naik gunung, ya jalan 10 kilo bisa. Itu ringan 10 kilo. Kenapa? Bareng-bareng orang banyak dan semuanya senang. Jadi bisa. Nggak ada nggak. Jadi kalau kita senang, itu energi positifnya luar biasa. Ini banyak membantu kita menyelesaikan masalah. Itu satu ya. Jadi penting ini untuk doa. Jadi orang itu jangan ngersula terus, jangan sedih terus gitu. Kalau kita sedih terus nggak ada jalan. Karena apa? Energi positif kita hilang. Tapi kalau kita penuh harap, semangat, senang, insya Allah, gitu ya. Kemudian kita harus perangi malas ini. Nah, saya juga sering cara menghilangkan malas salah satunya bangun sebelum subuh. Karena ada hadis, siapa yang bangun sebelum subuh, paginya nafasnya segar, badannya giat, semangat. Jadi kalau bangun tidur udah malas itu masalah. Nah, ini penting dilatih, makanya Ramadan dilatih. Jangan jadi pemalas. Apapun yang bisa kita kerjakan sekecil apapun. Jangan buang waktu. Karena apa? Kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang tersedia. Jadi kalau orang itu menyia-nyiakan waktu, itu kasihan karena banyak kewajiban yang tidak dijalankan. Rasanya waktu kita 24 jam ini nggak cukup, Pak, kalau kita melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka jangan sampai ada waktu yang terbuang. Manfaatkan. Nah, ada ibadah yang paling gampang memanfaatkan waktu apa? Zikir. Zikir itu nggak dibatasi ruang dan waktu. Ya kapan saja, di mana saja. Ya, banyak zikir. Gitu ya. Nah, kemudian hidup ini jangan dihantui rasa takut. Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha segalanya. Sandarkan kepada Allah. Allahu Samad. Nah, sehingga hidup ini jadi bergairah gitu. Ya, jadi bergairah. Nah, kalau kita ada semangat, ada gairah, di depan kita akan terbuka banyak jalan kebaikan. Gitu ya. Nah, kemudian ini ya pesan ya, hidup ini jangan suka utang. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini ya karena ini agama ya, jadi harus saya sampaikan. Jangan sampai kita hidup ini banyak utang. Sampai ditakut-takutin sama Rasul kan. Orang itu kalau meninggal hutangnya banyak, itu ruhnya terhalang coba. Nggak diterima sama. Itu kan nakut-nakutinya serius gitu. Supaya kita hati-hati. Supaya kita hati-hati.
apalagi untuk konsumtif ya. Nah sekarang kita itu digodain, semua diberi fasilitas supaya orang itu hutang, iya kan? Jadi dipermudah hutang. Nah, sampai saya itu bingung, ada orang jualan motor itu maunya dihutang, kalau cash nggak mau. Ini kan kebalik dunia ini. Kita beli cash saja nggak boleh, Pak, ini dikreditin, ini utang. Supaya kita itu ya bisa terikat terus gitu. Itu utang. Nah ini mudah-mudahan udah bebas Pak ya, jamaah kuliah tukar. Itu yang keliling-keliling itu apa namanya, bank harian segala. Itu merusak. Berhentilah, harus tobat di situ. Itu hanya harus merusak saja. Dalam Islam tidak ada yang begitu. Justru kalau ada kesulitan itu tolong menolong, kerjasama. Dulu orang bantu itu orang ngutangin itu bantu. Sekarang itu dijadikan instrumen bisnis. Jadi orang disuruh hutang supaya dia dapat untung. Hanya harus disikapi. Ya, disikapi. Ini pesan kiai saya dulu. Ya, saya itu pas lulus itu di pondok dipesan salah satunya. Urip iku kudu opo anane. Ini ngerti Bu? Ini bahasa kampung saya. Hidup itu ya apa adanya saja, nggak usah pamrih ya, nggak usah ingin dipuji-puji orang, ya apa adanya saja. Jalani apa adanya, itu paling enak, paling nikmat. Nah salah satunya kalau tidak darurat jangan ngutang. Orang ngutang itu nggak enak Pak. Itu makanya doanya itu waqori rijal itu. Nanti dikejar-kejar orang gitu, hidup jadi nggak tenang. Jadi jangan hutang kecuali darurat. Kalau hutang untuk kebutuhan sekunder jangan. Loh ini hutang buat beli HP. Ini ya keblinger bolak-balik itu Bu katanya. Beli HP kok utang gitu. Beli HP kok itu. Nah kecuali darurat untuk kebutuhan sandang pakan pangan. Kalau untuk makan nggak ada ya tafadhol. Itu ya. Nah jadi coba sekarang itu banyak orang akhir bulan itu sudah habis Pak, karena dipotong utang semua. Habis. Terus nikmatinya kapan? Nggak ada. Begitu akhir bulan jadi nggak tenang. Kenapa? Harus bayar utang. Bukan nggak boleh utang, tapi ketika darurat. Kalau nggak darurat jangan utang. Ini jadi ini belajar ya Bapak, karena zaman sekarang itu orang itu disuruh utang, apa aja suruh utang. Ini dijagain ya. Jangan hutang kecuali darurat. Saya juga komitmen. Saya belajar hidup ini. Saya nggak punya apa-apa itu nggak penting. Yang penting jangan punya utang. Ya, jangan punya utang. Nah, karena itu ini belajar semuanya kita. Nah, supaya kita tidak terjebak di situ, maka nilai-nilai tadi ya kita jalankan. Insya Allah. Kalau udah takwa itu Allah kok yang menjamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'allahu min amrihi yusra. Itu ya. Jadi saya kira ini yang bisa disampaikan, agak panjang lebar, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan ini refleksi kita ya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan Ramadan bisa kita jaga, kita pertahankan, dan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita berjumpa Ramadan tahun depan ya, untuk mengcas lagi ya, untuk memperbaharui lagi ya takwa kita, meningkatkan lagi. Nah tapi jangan kita mengharap Ramadan lalu 11 bulan ini kosong ya, tetap kita jaga. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Jazakumullah khair, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.